Pernah kebayang nggak sih gimana satu keluarga bisa berkuasa selama hampir 1 abad dan bukan cuma menguasai sebuah wilayah, tapi juga ikut membentuk fondasi peradaban Islam? Nah, inilah kisah kekhalifahan Umayyah, dinasti pertama dalam sejarah Islam. Yap, 90 tahun. Ini bukan sekedar angka loh. Dalam kurun waktu ini, sebuah dinasti lahir berkembang sampai ke puncak kejayaannya dan meninggalkan warisan yang bahkan sampai sekarang masih bisa kita lihat jejaknya. Dan selama 90 tahun itu, ada 14 khalifah yang silih berganti memegang tampuk kekuasaan. Dari sang pendiri yang super visioner sampai sang pembaharu yang soleh, masing-masing dari mereka punya cerita dan gayanya sendiri dalam membentuk kekaisaran ini. Jadi pertanyaannya, gimana caranya satu keluarga ini dalam waktu yang relatif singkat bisa mengubah peta dunia, membangun sebuah identitas baru, dan meninggalkan warisan yang begitu kompleks? Yuk, kita bedah kisah mereka satu persatu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu kita tahu. Dinasti ini sebetulnya terbagi jadi 2 cabang keluarga utama. Ada garis keturunan Abu Sufyan yang memulai semuanya, lalu dilanjutkan sama garis keturunan Al-Hakam yang berkuasa jauh lebih lama. Nah, dinamika internal keluarga ini jadi kunci buat memahami politik mereka. Setiap cerita besar pasti ada tokoh utamanya kan? Nah, untuk dinasti Umayyah, orang itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang politisi yang luar biasa ulung, yang jadi arsitek pertama dari kekaisaran Islam ini. Muawiyah ini bukan politisi kemarin sore. Coba bayangin, 20 tahun dia jadi gubernur di Suriah, terus lanjut 20 tahun lagi jadi khalifah. Totalnya 40 tahun di lingkaran kekuasaan. Pengalamannya ini memberinya pemahaman yang sangat mendalam tentang cara kerja negara, yang bisa dibilang nggak ada tandingannya di masa itu. Nah, disinilah ada satu momen krusial yang mengubah arah sejarah Islam. Jadi, penasihat Muawiyah, Mughirah, melihat kalau suksesi khalifah sebelumnya itu sering banget berakhir tragis dan penuh pertumpahan darah. Dia pun mengusulkan ide yang radikal. Gimana kalau tunjuk aja penggantimu sekarang, biar nanti nggak ada lagi perebutan kekuasaan. Muawiyah setuju, dan dia menunjuk putranya sendiri, Yazid. Keputusan ini, wow, ini benar-benar mengubah permainan. Sistem kepemimpinan Islam yang tadinya semi pemilihan langsung berubah jadi monarki turun-temurun. Inilah cikal bakal sistem dinasti yang akan mendominasi politik dunia Islam selama ratusan tahun. Tapi jangan salah, Muawiyah itu bukan cuma jago politik. Dia itu pembangun sejati. Dia bikin layanan pos untuk menyambungkan wilayah kekuasaannya yang super luas, membangun birokrasi yang efisien dengan kantor-kantor resmi, dan bahkan membentuk angkatan laut yang disegani. Dari Persia sampai Atlantik, dia benar-benar meletakkan fondasi infrastruktur yang kokoh. Oke, kalau Muawiyah itu yang meletakkan fondasinya, tokoh kita berikutnya ini adalah arsiteknya. Kita bicara soal Abdul Malik bin Marwan, orang yang benar-benar menyatukan dan memberi wajah baru pada kekhalifahan ini. Jadi, Abdul Malik ini mewarisi sebuah kerajaan yang gede banget, tapi rasanya masih terpecah-pecah. Visinya dia adalah menciptakan satu identitas yang sama untuk semua. Caranya, dia memusatkan pemerintahan, membentuk tentara profesional, dan yang paling revolusioner, dia memberikan kekhalifahan ini identitas yang betul-betul Islami dan Arab. Perubahannya ini radikal banget. Coba bayangin, sebelumnya mereka pakai mata uang Romawi dengan simbol-simbol Kristen, dan surat-surat resmi ditulis dalam bahasa Yunani atau Persia. Sama Abdul Malik, semuanya dirombak total. Dia mencetak dinar Islam pertama, dan menjadikan bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa administrasi negara. Ini bukan sekedar reformasi, ini adalah sebuah deklarasi kemandirian budaya dan politik. Dan ambisinya nggak berhenti di situ. Dia ingin membuat sebuah statement yang bisa dilihat semua orang. Maka, dibangunlah sebuah monumen yang abadi, Kubah Syakroh atau Dome of the Rock di Yerusalem. Bangunan megah ini bukan cuma tempat ibadah, tapi juga simbol keagungan dan kepercayaan diri dari peradaban Islam yang baru. Dengan fondasi yang kokoh dan identitas yang jelas, panggungnya sudah siap nih untuk zaman keemasan. Dan muncullah Al-Walid, putra dari Abdul Malik, yang membawa kekhalifahan Umayyah ke puncak kejayaannya. Al-Walid ini bisa dibilang posisinya enak banget. Dia kayak mewarisi mobil canggih yang sistemnya sudah disetel sempurna oleh ayahnya. Dia mewarisi sebuah sistem yang berjalan sangat baik, hampir seperti autopilot, dan didukung oleh gubernur-gubernur yang sangat kuat dan kompeten. Tinggal tancap gas aja. Dan hasilnya luar biasa. Di masanya, pasukan Umayyah berhasil menaklukkan wilayah hingga ke Spanyol di barat dan Asia Tengah di timur.
Kekayaan dan upeti mengalir deras ke Damaskus, membiayai proyek-proyek super megah seperti Masjid Agung Umayyah, membangun rumah sakit pertama di dunia Islam, dan bahkan membuat program kesejahteraan sosial. Inilah zaman keemasan yang sesungguhnya. Tapi, setelah semua gemerlap kekayaan dan penaklukan ini, muncul seorang pemimpin yang arahnya 180 derajat berbeda. Namanya Umar bin Abdul Aziz atau Umar kedua. Dia datang bukan untuk memperluas wilayah, tapi untuk mereformasi jiwa kekhalifahan dari dalam. Pemerintahan Umar kedua ini benar-benar kebalikannya. Dia menolak semua kemewahan istana yang sudah jadi ciri khas Umayyah. Fokusnya bergeser total, bukan lagi soal ekspansi militer, tapi soal keadilan sosial dan stabilitas di dalam negeri. Dan kebijakannya benar-benar sebuah gebrakan. Harta pribadi keluarganya dia kembalikan ke kas negara. Semua ekspedisi militer dia hentikan. Diskriminasi terhadap mawali atau muslim non-Arab dia hapus. Ia justru fokus pada pendidikan, memerintahkan pengumpulan resmi pertama hadis, dan bahkan menghentikan tradisi mencela lawan politik di mimbar Jumat. Ini adalah revolusi moral. Kalau butuh satu contoh nyata untuk memahami reformasinya, lihat ini. Pajak untuk komunitas Kristen di Najran, dia potong 90%. Dari 2.000 menjadi hanya 200. Ini bukan sekedar angka, ini adalah pernyataan kuat tentang keadilan dan belas kasih yang menjadi inti pemerintahannya. Jadi, kita sudah lihat 4 profil pemimpin dinasti Umayyah. Sang politisi ulung, sang arsitek pemersatu, sang ekspansionis yang jaya, dan sang pembaharu yang soleh. Ini jadi bikin kita mikir ya, apa sih warisan sejati dari sebuah kekaisaran? Apakah kekuatan politiknya, kemegahan bangunannya, luas wilayahnya, atau justru keadilan bagi rakyatnya? Kisah Umayyah mengajarkan kita bahwa semua itu adalah bagian dari sejarah. Tapi mana yang paling abadi? Mungkin jawabannya ada pada nilai-nilai yang mereka tinggalkan.